Samuel 12 ayat 20c, beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita hari ini dengan ibadah sekolah Minggu. Apa kabar semua? Pasti baik ya? Oke, mari kita angkat pujian karena kita baik semua. Kita puji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur hanya untukmu Tuhan. Kita kasih syukur untuk Tuhan Yesus ya. Mari berdiri semuanya. Semangat adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita sudah puji Tuhan, mengucap syukur. Kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa, kita angkat pujian dulu ya. Tuhan Yesus itu yang paling manis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini
Tuhan, kembalikan kami bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita angkat lagu pujian satu lagi. Yesus sayang semua. Karena Yesus baik, Yesus sayang kita semua sampai saat ini masih ada. Mari kita puji Dia dengan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita akan mendengar cerita kita hari ini istimewa loh. Yang datang bercerita di sini adalah Kakak Robert. Kakak Robert ini adalah koordinator Panklasis kita ya. Dia mau bercerita untuk kita adik-adik. Untuk itu mari duduk yang manis. Kita siapkan lagu. Kita sebelum masuk di cerita kita menyanyi lagu Melayani, melayani lebih sungguh. Kata-katanya ya adik-adik. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, melayani, melayani. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Baik adik-adik, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita boleh ketemu di hari ini dengan penuh sukacita tentunya. Dan Kak Robert harap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, bahkan kita semua penuh dengan kebahagiaan. Nah, pagi hari ini, sebelum Kak Robert akan bercerita tentang isi firman Tuhan, untuk kita semua di pagi hari ini,
Kak Robert mengajak kita untuk kita berdoa. Kita duduk dengan tenang, kita arahkan hati kita untuk kita minta pertolongan dari Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami rindu untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Kami sudah siap untuk mendengar ya Bapa di sorga, bahkan ya Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau urapi kami, agar firman yang kami akan dengar bersama boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini tentunya anak-anak bertanya-tanya, itu siapa yang berdiri di depan sana bercerita ya? Nah, seperti tadi Kakak Limpata sudah bilang bahwa ada tamu baru yang datang untuk bercerita untuk kita di minggu pagi hari ini. Nama kakak adalah Kakak Robert, dan kakak sangat bersyukur sekali, berterima kasih karena kakak boleh dan akan bercerita di minggu pagi hari ini untuk anak-anak yang berada di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bahkan mungkin ada yang melihat dimanapun mereka berada. Tentunya kita semua penuh dengan sukacita di hari ini. Nah, pembacaan kita di hari ini Kak Robert ambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dari Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan Rut pasal 2 ayatnya yang kedua. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Perjanjian Lama Rut pasalnya yang pertama ayat pertama sampai dengan Rut pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Namun pagi hari ini Kak Robert tidak akan baca untuk kita. Kak Robert hanya mau kasih tahu bahwa judul pembacaan kita adalah Rut dan Naomi. Itu pembacaan atau judul kita di pagi hari ini. Nah, tema yang diambil di pagi hari ini, di hari ini adalah melayani dengan penuh kasih. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasih dan diberkati Tuhan, kita akan melihat bagaimana dua tokoh atau figur yang begitu mengasihi, bahkan dikasihi oleh Tuhan lewat kehidupan mereka. Dalam pergumulan mereka sehari-hari, dalam mereka perantauan mereka di daerah lain, mereka menderita, bahkan kehilangan saudara, kehilangan akan suami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka tetap percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Bukti nyata bagaimana Rut begitu mengasihi akan Naomi. Naomi adalah orang tua menantu daripada Rut. Ya. Itu menantu daripada Rut. Nah, kalau Rut bahasa satu gambar. Ini adalah Rut dan Naomi. Kita lihat bagaimana Rut memeluk Naomi, ya, karena dia begitu mengasihi, meskipun bukan ibu kandungnya, tapi dia begitu mengasihi akan Naomi sebagai ibu mertua atau orang kita bilang mama mantu seperti itu ya. Anak-anak lebih kenal dengan bilang mama mantu. Tapi inilah satu gambar contoh bahwa Rut begitu mengasihi akan ibunya. Satu pertanyaan untuk kita anak-anak. Apa yang harus kita buat supaya kita boleh seperti Rut? Bagaimana kita melayani, bagaimana kita mengasihi? Ya. Mengasihi sesama dengan tulus. Kita untuk mengasihi teman, jangan kita mengasihi dengan pura-pura. Kita tulus hati mengasihi. Jangan setelah kita beri, kita mengasihi, kita mengomel di belakang, toh? Karena dia punya mama jadi dia punya papa, kita punya teman, ya udah kita kasih sudah. Tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 31, mengasihi dengan hati yang tulus. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi dengan tulus. Mengasihi dan melayani dengan tulus hati. Seperti Rut
Meskipun dia punya mantu bilang, Ruth kau pergi sudah sana, karena kau punya suami sudah meninggal. Untuk apa kamu ikut dengan saya? Kamu harapkan apa dari saya? Tetapi apa jawaban dari Ruth? Ruth hanya bilang begini, di mana mama pergi, di situ pun saya akan pergi. Kalau sebelum begitu bikin mana lagi? Naomi sebagai mama mantunya Ruth, dia dengan penuh terharu, dia memeluk Ruth, karena ternyata meskipun Ruth hanya anak mantu, tapi ternyata dia begitu mengasihi akan Naomi. Kita juga harus seperti Ruth. Kita juga harus mengasihi akan orang tua kita. Seperti satu keluarga ini kita saling mengasihi. Ada mama, ada bapak, ada opa, ada adik dan kakak. Begitu bahagianya manakala kita saling mengasihi. Ya, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, karena penuh dengan sukacita, karena penuh dengan kasih Allah. Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar supaya kita saling mengasihi. Pertama, kita mengasihi seisi rumah kita dulu, keluarga kita. Sayang mama, sayang papa, sayang adik dan kakak, bahkan om dan tante. Tapi kalau kita tidak mengasihi mama dan papa atau adik kakak kita, itu percuma. Ya. Nanti keluar baru kita akan mengasihi orang lain. Buat apa? Sementara mama dan papa tiap hari beri kita uang jajan, kasih kita makan, tapi kita tidak mau mengasihi mereka. Itu percuma. Kasih dulu orang tua kita, karena mereka yang membesarkan kita. Ya, jangan karena mentang-mentang satu teman akrab, jadi kita harus mengasihi dia lebih. Tidak. Kita kasih dulu orang yang ada dalam rumah kita, serta kita keluar baru kita bisa mengasihi orang lain. Ya, itu baru namanya kasih kepada Allah. Dan itu namanya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih dan berkati. Setelah kita mengasihi, tentunya Tuhan mau supaya kita juga melayani Dia. Dengan cara apa? Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita melayani pintar kita harus berbicara di depan, tidak. Melayani Tuhan dengan kita berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan kita pergi bawa makanan banyak kepada tetangga, melayani mereka, atau kita melayani orang-orang yang ada datang di rumah kita. Boleh kita melayani seperti itu. Tapi apakah kita melayani juga seperti kita melayani Tuhan atau tidak? Bagaimana kita melayani manusia dengan penuh kasih, kita juga melayani Tuhan dengan penuh kasih. Ya, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Nah, kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melayani akan saudara kita, kita akan seperti ini anak-anak. Anak-anak yang penuh dengan keceriaan, sukacita dan kebahagiaan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Ya, tidak memandang dari mana dia, mau kulit manakah dia. Inilah contoh. Mereka ceria sekali kan anak-anak? Tertawa, bergandengan, berpelukan sambil goyang-goyang, bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Karena apa? Karena mereka saling mengasihi. Bukan saja mengasihi teman, tapi mengasihi Tuhan. Karena dari Tuhanlah akhirnya ada sukacita yang mereka alami. Dan kita harus seperti itu anak-anak. Ya, jangan pernah kita sia-siakan apa yang Tuhan mau, Tuhan minta kepada kita. Ya, karena ingat, Tuhan datang untuk melayani dan mengasihi kita. Tadi lagu sudah mengatakan melayani lebih sungguh. Kalau kita tidak melayani dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh, sia-sialah hidup kita. Jadi minggu pagi hari ini Kak Robert mau ingatkan untuk kita bahwa mari membawa diri kita untuk melayani Tuhan. Mengasihi orang tua kita,
mengasihi adik dan kakak kita, dan mengasihi akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ingat, dimanapun kita pergi dan berada, bahwa hidup kita adalah dalam pertolongan daripada Tuhan. Tuhan terus menjaga kita, Tuhan terus melindungi kita, dan yang pasti Tuhan terus akan berhikmat agar kita sebagai anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lewat melayani dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan melayani dan mengasihi dengan setengah-setengah. Harus sepenuh hati kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, Kak Robert bisa bilang anak sekolah minggu luar biasa. Dengan cara apa? Kita mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang Tuhan berkati. Cerita Kak Robert tidak panjang-panjang, ya. Kak Robert mau supaya kita sama-sama terus mengasihi dan melayani akan siapa saja dengan penuh kesungguhan hati. Karena Tuhan Yesus datang sudah melayani dan mengasihi kita dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita sudah muji Tuhan, kita sudah mendengar cerita singkat yang sudah Kak Robert bawa, dan hari ini Kak Robert mau supaya kita juga terus belajar. Seperti tadi Kak Robert bilang, bagaimana kita melayani Tuhan. Dan minggu pagi hari ini, dengan cara kita akan membagi ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini. Ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini dari Galatia 5 ayat 13c. Galatia 5 ayat 13c yang berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, ayat hafalan untuk kita di minggu pagi hari ini, Galatia 5 ayat 13c, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kak Robert berharap ini kita harus ingat baik-baik. Singkat tetapi penuh makna yang luar biasa. Sepanjang seminggu ini kita akan mau menghafal satu ayat ini saja. Lewat ayat hafalan ini pasti Kak Robert yakin kita diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak yang Tuhan Kristus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita di minggu pagi hari ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan pujian melayani dengan sungguh. Siapkan persembahan jangan diacak-acak tapi rapi. Ya, kita memberi kepada Tuhan harus dengan rapi, ya. Kita belajar untuk memberi dengan rapi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah berikan persembahan syukur kita, dan tiba saatnya kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bahkan kita boleh mendengar akan firman kebenaran Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di minggu pagi hari ini. Engkau masih melayakkan kami untuk datang memuji, membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena dengan kuasa-Mu, dengan cinta kasih Tuhan bagi kami terus ada dalam kekuatan, kesehatan, terlebih Tuhan Allah, keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Bapa yang di sorga, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Allah di sorga. Biar kiranya Engkau berkati, kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini boleh digunakan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Berkati akan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, biar kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang terus melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati dan mengasihi sama kami yang berada di sekitar kami, terlebih mengasihi akan orang tua, saudara-saudara kami, adik kakak kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Biar kiranya anak-anak ini Tuhan Allah, biar menjadi berkat, bahkan Tuhan Allah menjadi saluran berkat untuk orang lain. Biar kiranya mereka boleh menjadi lilin-lilin kecil untuk menerangi akan dunia ini. Pakai terus anak-anak kami Tuhan Allah untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Biar kiranya Bapa di sorga, lewat kehidupan mereka, tutur kata mereka, perilaku mereka, mereka boleh menjadi saksi Tuhan untuk melayani dan mengasihi akan orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang mungkin berhari ulang tahun, biar kiranya Engkau berkati akan usia mereka yang baru, agar mereka terus ada memuji membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Berkati orang tua kami, Bapa Mama kami, biar kiranya Tuhan Allah Engkau berikan kekuatan terus, kesehatan, terlebih Bapa di sorga, lewat orang tua kami terus ada, dan kami tetap menjadi anak-anak yang setia dan menjadi berkat untuk keluarga kami masing-masing. Hamba juga berdoa bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang berada di jemaat GKI Bethlehem Kola Kencana. Biar kiranya Tuhan terus berkati, beri hikmat, agar apapun yang mereka lakukan, biar kiranya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Dengan segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan Allah, biar kiranya kesetiaan guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat ini terus ada, dan mereka terus melayani Engkau lewat anak-anak sekolah minggu yang mereka layani. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami, di minggu kerja kami yang baru, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya anak-anak ini terus menjadi anak-anak yang luar biasa. Mohon ampun kesalahan dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam kuasa Roh Kudus kami bawa dan kami bersyukur lewat doa kami saat ini. Amin. Terima kasih Kak Robert untuk cerita di hari ini. Nah adik-adik, cerita tadi itu pasti adik-adik tahu itu tentang cerita Naomi dan Ruth. Nah Ibu Lempasa berharap ada adik-adik yang bisa bercerita ulang cerita ini ya. Nanti kita rekam ceritanya ya, dan kita siarkan lagi biar adik-adik tambah pintar. Oke? Nah, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Bulan Puasa minta duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita akhiri dengan doa. Untuk itu adik-adik silakan berdiri. Kita akhiri dengan doa.
Doa ini kita bawa dalam bentuk lagu. Pasti tahu ya lagunya. Lagu Bapak terima kasih. Mari kita angkat pujian. Bapak terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah.